Di sini aku akan menceritain tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang dari negara Afrika Selatan yang menentang apartheid. Gak heran ya, beliau tuh sangat berjasa dan dikenal banyak orang. Nah, biar kamu bisa lebih memahami perjuangan Nelson Mandela lebih baik mungkin kita bahas sedikit tentang politik apartheid. Awal kehidupan Nelson Mandela. Nelson Mandela itu dilahirkan dengan nama Rolihlahla Mandela pada 18 Juli 1918 di desa Mvezo, Transkei, Afrika Selatan. Nah, ibunya bernama Nonkapi Nosekeni. Nah, kalau ayahnya itu adalah seorang kepala suku klan Madiba dari penduduk Tembu, Nkosi Phankayiswa Gadla Mandela atau dikenal juga sebagai Henry Mandela. Saat berumur 12 tahun, ayah Nelson Mandela itu meninggal dan Nelson dibesarkan oleh Jongintaba, Bupati Tembu. Nah, Nelson Mandela melepaskan hak jabatan sebagai kepala suku untuk menjadi pengacara. Dia kuliah di South African Native College, kini bernama Universitas sebagai Fort Hare, dan meraih gelar sarjana seni dan belajar ilmu hukum di Universitas Witwatersrand. Di Universitas Fort Hare, Nelson dikeluarkan karena bergabung dalam protes mahasiswa. Ia menyelesaikan agar sarjana seni melalui Universitas Afrika Selatan dan kembali ke Fort Hare untuk kelulusannya pada tahun 1943. Nah, kisah Nelson Mandela itu tidak dimulai dengan prestasinya yang luar biasa. Di Universitas Witwatersrand, menurut pengakuan Nelson sendiri, ia adalah seorang mahasiswa yang tidak pandai dan meninggalkan universitasnya pada tahun 1952 tanpa lulus. Nah, materi yang kedua itu melawan apartheid. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, Nelson terkenal sebagai tokoh yang menentang politik apartheid. Namun ia pun melalui prosesnya perjalanan politik yang panjang sekali. Nah, yang pertama itu bidang politik. Bidang politik mulai terbentuk sejak dia berpartisipasi semenjak tahun 1942. Akhirnya pada tahun 1944, Nelson bergabung dengan Partai Kongres Nasional Afrika yaitu ANC. Sebuah partai yang mendukung pembebasan ras kulit hitam dari apartheid. Namun, Nelson menjadi pemimpin Liga Pemuda Kongres Nasional Afrika. Pada tahun yang sama, ia bertemu dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Evelyn Ntoko-Mase dan resmi bercerai pada tahun 1998. Nelson Mandela kemudian memegang posisi kepemimpinan ANC lainnya, di mana ia membantu memperbaiki partainya dan menentang kebijakan apartheid dari pemerintah Afrika Selatan. Nelson dan kelompoknya percaya bahwa taktik yang digunakan ANC itu tidak efektif. Nah, masuk pada tahun 1949, ANC secara resmi mengadopsi metode Liga Muda, yaitu yang pertama boikot, yang kedua itu mogok kerja, yang ketiga pembangkangan sipil, dan yang terakhir menolak kerjasama dengan pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai adalah kebijakan kewarganegaraan penuh, redistribusi tanah, hak serikat pekerja, dan pendidikan gratis dan wajib untuk semua orang. Nah, Nelson Mandela itu sebagai aktivis sering menjadi sasaran pemerintah. Mulai tahun 1952, ia sangat dibatasi untuk berpergian, berasosiasi, dan berpidato. Pada tahun 1956, Nelson dan 150 orang lainnya ditangkap karena dituduh melakukan pengkhianatan kepada negara melalui advokasi politik mereka. Selama persidangan, Nelson menikah dengan Winnie Madikizela pada 14 Juni 1958 dan resmi bercerai pada 1996. Nah, pada tahun 1961-nya, Nelson itu dibebaskan dari semua tuduhan. Bangsa. Nelson Mandela sangat mendukung dan mempromosikan aktivisme tanpa kekerasan, tapi semua ini akan berubah ketika pasukan polisi Afrika Selatan membunuh 69 orang kulit hitam yang tidak bersenjata di Sharpeville pada 21 Maret 1960. Nah, hal ini diperburuk dengan pelanggaran ANC dan mengubah pikirannya untuk mendukung metode sabotase terhadap pemerintah Afrika Selatan.
pada tahun 1961, Nelson menjadi salah satu pendiri Umkhonto We yang berarti tombak bangsa, sayap militer dari ANC. Oke. Nah, pada tahun 1962, Nelson pergi ke Aljazair untuk berlatih perang gerilya dan sabotase dan kembali ke Afrika Selatan akhir tahun itu. Tak lama setelah kembali pada bulan Juli, Nelson Mandela ditangkap pada tanggal 5 Agustus 1962 dan kemudian dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena meninggalkan negara tanpa izin dan masuk kerja untuk mogok. Nah, kalau ngomongin tentang Nelson Mandela itu yang tak bisa dihindari juga ialah kisahnya selama di penjara. Kepopuleran di penjara. Pada 9 Oktober 1963, Nelson Mandela bergabung dengan 10 orang lainnya diadili atas sabotase dalam yang kemudian dikenal sebagai Pengadilan Livonia. Nah, Nelson Mandela itu berpidato dari dermaga di mana dia mengakui kebenaran dari beberapa tuduhan yang dibuat terhadapnya dengan pembelaan bahwa ia melakukan untuk kebebasan dan penentangan terhadap tirani. Nah, pada tanggal 11 Juni 1964, Mandela dan 7 terdakwa lainnya dinyatakan bersalah dan keesokan harinya dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Nelson Mandela itu dalam memperjuangkan haknya memang kerap kali berakhir dengan dirinya di penjara. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara dari November 1962 hingga Februari 1990. Nah, selanjutnya itu Nelson Mandela di penjara selama 18 tahun itu di Pulau Robben. Nah, 27 tahun tentunya bukan waktu yang sangat singkat ya. Makanya Nelson Mandela sempat dipindahkan ke penjara Victor Verster dan penjara Portsmouth untuk menghabiskan sisa masa tahanannya. Nah, kepopuleran dan reputasi Nelson Mandela menyebar ke dunia internasional karena ia berkali-kali menolak tawaran pemerintah Afrika Selatan untuk dibebaskan dengan syarat. Nah, salah satu syaratnya itu tawaran yang dibuat pada tahun 1985 mengharuskan Nelson menolak penggunaan keras atau menolak penggunaan kekerasan. Nelson menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa hanya orang bebas yang dapat terlibat dalam negosiasi semacam itu dan sebagai tahanan dia bukan orang bebas. Sepanjang penahanannya, dia telah menolak setidaknya 3 tawaran pembebasan tak bersyarat. Nelson terus menjadi simbol dari pejuang keadilan ras kulit hitam Afrika Selatan, sehingga kampanye internasional dan dikoordinasikan untuk pembebasannya, dan gelombang dukungan internasional ini menunjukkan kekuatan dan penghargaan yang dimiliki Mandela dalam komunitas politik global. Selanjutnya itu mengakhiri apartheid dan menjadi sebagai presiden. Pada 11 Februari 1990, pemerintah Afrika Selatan di bawah pimpinan baru membebaskan Nelson Mandela dari penjara, yaitu Presiden Afrika Selatan yang membuat kebijakan pembebasan Nelson Mandela adalah De Klerk. Ya, tidak lama setelah pembahasannya, Nelson dipilih sebagai wakil presiden ANC, kemudian menjadi presiden partai pada Juli 1991. Nah, Nelson Mandela memimpin ANC dalam negosiasi dengan V.W. de Klerk untuk mengakhiri apartheid dan mewujudkan transisi damai menuju demokrasi non-diskriminatif di Afrika Selatan. Cara Nelson mengakhiri apartheid termasuk dalam bentuk perubahan politik loh. Nih ya, pada tahun 1993 ia dan Presiden V.W. de Klerk memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Atas peran Nelson Mandela selama ini udah gak heran itu hadiah itu yang diraihnya. Nah, tahun berikutnya pada April 1994, partai ANC yang dipimpin Nelson memenangkan pemerintah Partai ANC yang dipimpin Nelson memenangkan pemilihan pertama Afrika Selatan dengan hak pilih universal. Nah, pada 10 Mei, Nelson dilantik sebagai presiden pemerintah multietnis pertama di negara itu. Nah, selama masa pemerintahannya, Nelson mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di bawah politik apartheid. Dan dia mengatur kembali perumahan, pendidikan, dan memperkenalkan inisiatif pembangunan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan standar hidup penduduk kulit hitam Afrika Selatan. Nah, pada tahun 1996, ia mengawasi pemberlakuan konstitusi baru yang demokratis. Nah,
Nelson Mandela kemudian mengundurkan diri dari jabatannya di Partai ANC pada Desember 1997. Ia kemudian menikahi istri ketiganya dan terakhirnya, Graca Machel, pada tahun 1998. Dan nama Presiden Afrika Selatan itu yang satu ini makin terkenal karena ia tidak mengincar kekuasaan. Setelah mengakhiri masa jabatan pertama sebagai presiden, Nelson tidak mengincar jabatan kedua dan digantikan oleh Mbeki pada 1999. Contohnya perbandingannya dapat terlihat di negara tetangga Afrika Selatan, yaitu Zimbabwe, yang dipimpin oleh satu diktator, Robert Mugabe. Dari kemerdekaan hingga kematian Mugabe, tentu tidak semua negara Afrika seperti Zimbabwe, tapi ini tidak mengubah keunikan dari keputusan Nelson. Materi yang selanjutnya itu pensiun dari politik. Setelah meninggalkan jabatannya sebagai presiden, Nelson pensiun dari politik, tetapi mempertahankan kehadiran internasional yang kuat sebagai advokat perdamaian, rekonsiliasi dan keadilan sosial. Nah, Nelson sering aktif melalui Yayasan Nelson Mandela yang didirikan pada tahun 1999. Dia juga anggota pendiri Elders, sekelompok pemimpin internasional yang didirikan pada tahun 2007 untuk mempromosikan resolusi konflik dan pemecahan masalah di seluruh dunia. Meski sudah tidak berada dalam jabatan, Nelson Mandela masih aktif memperjuangkan perdamaian. Dan Nelson Mandela meninggal pada 5 Desember 2013 dalam usia 95 tahun di rumahnya di Johannesburg, Afrika Selatan, setelah menderita infeksi paru-paru pada Januari 2011. Selama hidupnya ia tidak pernah goyah dalam pengabdiannya pada demokrasi dan keadilan. Sifat Nelson Mandela yang memperjuangkan hak-hak orang banyak dan kepemimpinannya yang tak dilandasi keserakahan ini membuat namanya harum hingga kini. Nah, meskipun diprovokasi, dia tidak pernah menjawab rasisme. Hidupnya adalah inspirasi bagi semua orang yang ditindas dan kepada semua orang yang menentang penindasan dan perampasan. Di penjara 27 tahun itu ditawari bebas tapi tetap kekeh sama pendiriannya. Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa tokoh Nelson Mandela itu dihormati di dunia internasional, karena di bulan Nelson Mandela ini kita bisa belajar 1-2 hal tentang pendirian dari Nelson Mandela.